dengarkan saya, Fir. Kafir, dengarkan saya. Dengar. Bertanya ini. Saya jawab ini. Wajihan itu, oke, predikat yang diberikan Allah kepada para nabi yang Dia pilih. Ingat, sebagai seorang yang terkemuka atau terhormat, baik di dunia maupun di akhirat. Titik. Tapi kalau Allah tidak ngomong begitu, kenapa kamu ngomong begitu? Di dalam Al-Quran, kalau Allah tidak ngomong di akhirat, kenapa kau tambah-tambahkan di akhirat, Rahmat? Hah? Apakah kamu Rahmat lebih pintar daripada Allah? Bukan rahmat hidayat lagi, rahmat akhirat. Rahmat, apakah Rahmat lebih pintar daripada Allah? Allah tidak ngomong Musa itu terkemuka di akhirat. Kamu tambah-tambahkan, Rahmat. Anda bisa dengar saya? Oke, Bang Rahmat akhirat. Kenapa panik kalian? Kenapa panik? Kenapa panik? Apakah kamu lebih hebat daripada Allah, Rahmat? Dengarkan saya, Pendi. Dengarkan saya, Pendi. Oke? Musa tidak dikatakan oleh Allah terkemuka di akhirat, Rahmat. Sedangkan Isa Al-Masih wajihan fid dunya wal akhirah. Sementara Musa tidak dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah, Rahman. Musa hanya wajihan indallah. Jangan kamu tambah-tambahkan kalimat Allah, Rahmat. Jangan kamu tambahkan firman Allah, nanti kamu hancur, Rahmat. Masuk neraka kamu. Jujurlah, Rahmat, jujurlah. Jangan kau tambahkan ayat Allah. Allah tidak ngomong Musa terkemuka di akhirat, kamu ngomong Musa terkemuka di akhirat. Capek deh. Tidak bisa, saya sudah berani kalau saya bicara. Bang Rahmat akhirat. Diam dulu ya. Diam dulu. Diam dulu. Nah, wajihan saya sudah katakan. Wajihan itu apa? Saya tidak mau tahu kata-kata kamu. Yang saya mau kata Allah. Apakah Allah mengatakan Musa wajihan fil akhirah? Kamu jangan tambahkan kalimat Allah. Ya, saya tidak mau tahu apa kata kamu. Yang saya tanyakan apa kata Allah. Isa Al-Masih yang saya maksudkan bukan apa kata kamu, tapi apa kata Allah, Rahmat. Oke. Kita gantian ya. Oke, kita gantian. Boleh enggak, Pendi? Boleh enggak? Nah, di dalam surat Al-Imran tadi, Anda mengatakan bahwasanya Isa itu... Bukan saya katakan, Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Anda percaya itu? Percaya. Nah, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 tadi, nah di sini dikatakan wa minal muqarrabin, tidak ada kata-kata Allah. Oke? Kenapa di dalam terjemahannya termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah? Artinya, Pendi, fokusnya bukan kepada muqarrabin. Fokusnya itu wajihan fid dunya wal akhirah, Rahmat. Jangan takut kamu, Rahmat. Pendi. Fokusnya itu bukan waminal muqarrabin. Fokusnya bukan waminal muqarrabin. Fokusnya adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Apakah Musa wajihan fid dunya wal akhirah? Anda tahu tafsir enggak? Untuk apa tafsir itu pemikiran manusia? Kalau Anda mengatakan tafsir itu pemikiran manusia yang lari daripada apa kata Allah. Allah berkata begini, ditafsirkan oleh manusia sehingga lari daripada apa kata Allah. Saya tidak percaya kepada tafsir, karena tafsir itu buah pemikiran manusia. Ya, sebagaimana Anda katakan tadi, itu buah pemikiran Anda. Allah tidak mengatakan Musa itu wajihan fil akhirah, Anda mengatakan wajihan fil akhirah. Sekarang gini, berarti di dalam surat Jangan sekarang begini, tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Saya tidak mau tahu pikiran Anda. Kafir, dengarkan saya dulu ini. Saya mau ngomong ini, Kafir. Dengarkan. Oke? Nah, berarti dengan demikian kalau wa ilaha illallah. Kalau Anda tidak percaya terhadap tafsir, justru juga Anda harus menolak sejatinya. Di dalam Ali Imran 45 dikatakan bahwasanya Isa itu didekatkan kepada Allah. Saya tidak akan percaya tafsir karena tafsir itu adalah buah pemikiran manusia. Yang saya minta adalah di mana Allah mengatakan Musa wajihan fil akhirah. Ini yang harus kamu tunjukkan. Jangan tafsir itu buah pemikiran orang, buah pikiran manusia. Ketika orang menafsirkan, lari daripada apa yang kata Allah. Allah mengatakan wajihan fid dunya wal akhirah. Ini yang harus digarisbawahi, bukan waminal muqarrabinnya. Untuk apa waminal muqarrabin? Sementara wajihan fil akhirah tidak ada. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Ditanya tadi itu adalah kenapa dia terkemuka
Itu yang ditanya. Iya. Harusnya karena dia begini, karena dia begini. Nah, gitu. Kalau ditanya kenapa dia terkemuka, apa penyebabnya dia terkemuka, apa spesialisasinya. Nah, itu harus kau jawab. Ini Gitu. ketermuka. Wah, Al-Quran kami adalah agama yang paling benar gitu. Nggak kayak gitu jawabnya. Kalau nggak bisa berdiskusi, jangan berdiskusi. Mendingan jadi pendengar yang baik. Ya kan, tap-tap layar, give koin, gitu. Ya, selamat malam. Iya. Ya, selamat malam. Seru juga saya lihat itu ya diskusinya ya. Ya, silakan Bro Rahmat. Ya gimana tadi tentang saya dengar sekilas bahwasanya Isa itu terkemuka di akhirat itu seperti apa pemahaman yang ditangkap oleh teman-teman Kristen. Terutama Bang Pendi ya. Salam kenal Bang, saya dari Padang. Kita sama-sama Sumatera Bang. Oke. Ya. Salam kenal Gini, Bang Bang Rahmat. Rahmat. Sebentar Bang Benny. Heeh. Ya, jadi gini Bang Rahmat, tadi permasalahannya adalah kenapa sih Isa ini terkemuka di dunia? Apa sih penyebabnya? Apa spesialisasinya? Apa kelebihannya? Itu yang mau kita tanyakan. Iya, Gitu kenapa dia maksudnya. terkemuka? Apa sih? Kenapa tidak Muhammad saja? Kenapa tidak Muhammad saja yang yang menjadi apa namanya yang paling terkemuka di dunia dan akhirat gitu? Kenapa harus Isa? Yang sementara Isa tidak diketahui apa namanya apa manfaatnya bagi Islam, bagi agama Allah, kan begitu. Gitu. Maksudnya tidak diketahui manfaatnya Silakan, Bang. bagi Islam gimana tuh? Isa Abang itu jelaskan. kan tidak ada tidak ada bagi Islam, tetapi kan Nabi Muhammad yang untuk Islam. Kenapa Nggak, dia coba harus dulu. terkemuka Ini, di dunia? Kenapa tidak Nabi Muhammad? Izin Bang Pendi ya. Ini tadi ada saya dengar narasi bahwasanya di dalam Islam itu Isa itu tidak ada memberikan manfaat, betul? Iya, daripada Muhammad bagaimana? Apa manfaat coba- yang diajarkan coba Isa terhadap keislaman? Saya tanya. Kemukakan satu dalil bahwa Islam meyakini Isa tidak memberikan manfaat. Enggak, jangan lari ke situ, Tidak, Bro gini. Bro Tunjukkan saya. Rahmat. Gini. Ya, Manfaat jadi pengajaran begini, apa yang Bang Pendi. diberikan Isa? Sebentar, Rahmat, gini. Kan Jelaskan dulu Muhammad pernyataan adalah Bang. paling berkontribusi sebentar dulu, dengarkan dulu. Muhammad silakan. adalah paling berkontribusi di dalam Islam, agama Allah, betul? Betul, Bahkan dia dikatakan kekasih Allah, betul? betul. Nah, artinya Muhammad adalah orang yang paling banyak kontribusinya di dalam ajaran Islam. Kenapa Betul. Isa yang tidak banyak manfaat kontribusinya di dalam ajaran Islam, dalam pengajarannya tentang agama, kenapa malah lebih terkenal dan lebih terkemuka di dunia dan di akhirat? Itu pertanyaannya. Sekarang saya ya Bang ya, izinkan saya bicara ya. Oke, Sebelum saya silakan. jawab, Ya, silakan. sebelum Abang saya jawab apa yang saudara tanyakan tadi, terlebih dahulu saya ingin mengejar tentang pernyataan saudara di awal menyatakan bahwa di dalam Islam itu Isa tidak memberikan manfaat. Bro Rahmat, fokus kita itu dia terkemuka. Itu kan yang dirimu tanyakan tadi kepada saya. Kalau tidak, Cuman silakan turun. Dirimu juga sama dengan yang lain. Oh, sabar dulu, jangan takut. Enggak. Kita Jangan- kita tidak mau lama-lama. Dirimu mau bahas tentang Kau mau terkemukanya lari Isa dari Al-Masih. poin. Kau mau lari Oke, dari oke, poin. oke. Jangan lari Saya dari tidak mau poin. lari, Bang. Saya Poin tidak mau poin lari. yang harus kita bahas gini. dulu. Jangan Nah, mulai jangan tekan, sayap Bro. dulu, jangan sayap dulu. Oke, Jangan oke, saya bersayap jawab, dulu, saya jawab. jangan bersayap dulu. Oke, saya jawab tuh. Oke, Nah, saya jawab silakan, ya. silakan jawab. Nah, begini. Jadi ini juga jadi pelajaran ke depannya ya. Jadi hati-hati dalam bernarasi. Oke, sekarang saya jawab saja tentang pembahasannya. Di sini dikatakan bahwa Nabi Isa itu terkemuka di akhirat, betul? Ya, lanjut. Saya minta dalilnya tadi yang dibacakan oleh Bang Pendi. Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, kata-kata terkemuka di sana dalam kalimat bahasa Arab original teksnya apa? Enggak, silakan. Apakah Anda ingin membantah terjemahan ini? Saya tidak membantah. Ah, langsung saja. Oke. Terkemuka di sana pakai kata apa? Enggak, langsung saja Anda jelaskan. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke, di sana itu ya di dalam surat Ali Imran ayat ke-45 itu kalimat terkemuka di sana memakai kata wajihan.
Sudah dibacakan langsung tadi oleh Bang Pendi. Wajihan fid dunya wal akhirah. Oke, wajihan fid dunya wal akhirah. Ternyata di dalam Al-Qur'an, kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang mengatakan wajihan kepada para nabi tidak hanya kepada Isa. Nah, coba Bang Pendi juga bisa buka di sana nih sambil saya Oke, berikan silakan. penjelasan. Ayat apa? Al-Ahzab 69. Ya ayyuhalladzina amanu takunu kalladzi adzaw Musa fabara'ahu Allah mimma qalu wa kana Allah 'indallaha wajihan. Jadi Isa itu juga wajihan. Musa, bukan Isa, Musa. Sorry, Musa itu juga wajihan. Jadi kata wajihan itu artinya terkemuka dan mendapatkan kedudukan terhormat sama. Berarti terjemahan ini Anda mau ubah? Terjemahan apa? Terjemahan Al-Quran. Tidak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Ya. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Ya. Nah, saya mau jelaskan bahwa kedudukan terhormat dan terkemuka itu sama-sama berasal dari kata Arab yaitu wajihan. Oke? Hanya saja kepada Isa di dalam terjemahan pertama dalil yang kita sampaikan tadi dia diterjemahkan sebagai terkemuka. Nah, sementara Musa itu kedudukan terhormat tapi asal katanya sama-sama wajihan. Gimana tuh? Berarti yang salah siapa di sini? Nggak ada yang salah, karena definisinya sama, terkemuka dan kedudukan terhormat itu sama. Tahu tidak kenapa Isa Al-Masih terkemuka? Di akhirat dikatakan, seorang terkemuka. Karena dia ini kalimat yang datang daripada Allah. Anda jelaskan, Ya? Anda bertanya kepada Isa saya. itu kalimat daripada Allah. Kalau Musa siapa? Sebenarnya, Kalau Musa siapa? Musa bukan kalimat yang datang daripada Allah. Kenapa Musa juga diberikan predikat wajihan di sisi Allah? Saya tidak tahu, itu urusan Anda itu. Itu dia masalahnya. Itu urusan Anda. Nah, itu dia masalahnya. Kalau Isa Al-Masih, dia kalimat. Nah, itu dia. Mau Dia kalimat dunia dan Allah. akhirat. Sabar. Nabi Rong, saya tidak berbicara dengan Anda, Nabi Rong. Oke? Mau Tapi dia Anda berbicara dengan saya. kalimat Allah. Waduh, Nabi Rong, Anda diam dulu. Saya berbicara dengan Pendi nih, seorang murtadin nih, yang calon para penghuni neraka nih. Nah, Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? penghuni neraka. Kamu penghuni neraka. Keselamatan di bawah kolong langit ini adalah di dalam nama Kurang Yesus. kerjaan. Agamamu tidak Saya menyelamatkan. buang. Nggak penting orang kayak kau di sini. Maryam 1971 ya, semua Iya. muslim pasti masuk neraka. Semua muslim tidak terkecuali. Termasuk kamu. Tidak terkecuali. Yang namanya punya unsur manusia, Maryam 1971 pasti neraka. Rahmat juga Muslim nggak usah masuk iri kalau Bang Pendi masuk neraka. Oh, jadi Bang Pendi nanti bisa say hello dengan orang tua Nabi yang masuk ke neraka. Nah, Iya, karena orang Ya, tua tadi Nabi bukannya tak Mas. Kau menyerang pribadi, kau nggak benar. Saya paling nggak suka. iya. Urus dulu orang tua Saya nggak Nabi bahas itu. ya. Ya. Musa Nggak. terkemuka, cuman kan Musa tidak terkemuka di akhirat kan? Di akhirat itu Di tadi ayat yang itu saya kan nggak kejar. ada. Nggak ada. Di mana dia dikatakan terkemuka di Nggak usah akhirat? Musa Rahmat. tidak Di mana Kita dia nggak panik. dikatakan? Kita Nggak nggak usah panik kalau panik. Pak. Ngapain saya diturunkan? Ngapain saya Panik, kau diturunkan? menyerang orang. Kau menyerang orang. Loh, di dalam keyakinan saya, seorang Di yang kafir dalam itu masuk keyakinanmu kau neraka. bawa lah. Oke. Di mana kau Maryam disuruh dikatakan 1971 kita masuk surga? masuk Betul, neraka, betul, Mas betul, Bro. betul. Coba Nggak usah Semua main muslim hakim. pasti kalau masuk muslim neraka, itu Mas masuk Bro. surga. Al-Quran Iya, 1971. kenapa Tunjukkan, tantrum? tunjukkan. Kenapa Pak Antro? Bro. Kenapa Tunjukkan. Bro, Tunjukkan. Bro Bukan Rahmat. tantrum. Kau Nah, menyerang kalau- pribadi. ukuran yang sama yang kamu pakai kepada saya, itu bisa saya pakai kepada kamu. Orang Ya, yang tidak terserah. percaya kepada Yesus, dengar dulu. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, saya juga bisa katakan kamu ahli neraka, bahkan kamu jadi kayu api neraka. Sabar, saya percaya kepada Yesus. Apa yang kamu percayakan? Percaya Saya apa kau mengikuti sama Yesus. Yesus? Bohong, Saya kalian mengikuti Yesus. pembohong. Lah, Pengikut sekarang Yesus saya tanya. pembohong kau. Sabar dulu. Oke, Satu-satu di mana dulu kau ya. mengikuti Yesus? Ku tanya, di mana kau Bro, mengikuti Yesus? Yang pembahasan pertama belum selesai.
Oke, lanjut. Nah, Pembahasan saya pertama, jelaskan kalau dulu. kau mau samakan Anda dulu, Isa, diam dulu, tunjukkan Nabi saya Rong. di Diam mana dulu, Anda, Musa Nabi Rong. Jangan wajihan takut di dunia Anda. dan akhirat. Nabi Tidak, Rong, jangan tunjukkan takut. di mana dia Waduh, ya Allah. terkemuka di akhirat. Tunjukkan. Panggillah Sabar Allah dulu. dong sampai dia datang. Sabar dulu ya. Nah, wajihan itu adalah suatu penghormatan yang diberikan Tuhan terhadap nabi yang dia pilih. Tidak hanya diberikan kepada Isa, tapi juga diberikan kepada Musa. Nah, Anda tidak percaya kan? Di dalam Ali Imran 45 yang dibacakan oleh Pendi sang murtadin tadi, di sana mengatakan bahwa Isa itu wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, ternyata dia kurang membaca tuh. Kurang membaca, hanya fokus di sana. Ternyata di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-69 bahwa juga dikatakan Musa itu indallahi wajihan. Juga mendapatkan Apakah predikat. wajihan fil akhirah Musa? Ya jelas. Di mana? Mana Dalam dalilnya teks asli Musa billah al Arabiyah, terhormat di apakah akhirat? Musa alaihissalam tuwasalam wajihan fil akhirah? Nah, oke, saya jelaskan. Jangan jelaskan Ya. ayatnya, tagnya, ayatnya. Ya sabar. Ngarang dia mau Anda mau nggak usah menghayal. panik. Saya tidak panik. Kalau Mau saya menghayal. panik, saya tidak naikkan kamu tadi. Oke, kita jelaskan. Ya, saya Ya. sudah katakan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus itu masuk neraka. Saya percaya kepada Yesus. Termasuk kamu dan Tapi orang-orang saya di sekitar menyembah. kamu masuk neraka. Percaya dengan menyembah Sekarang itu tunjukkan berbeda. kepada saya di mana Musa dikatakan wajihan fil akhirah. Begini. Jangan begini. dengarkan. Kalau kamu sudah bilang, oh begini, itu kamu Nggak ingin usah bertakiyah. panik, nggak usah Kamu ingin panik. saya tidak panik. Nggak usah panik, Saya Murtadin. tidak panik, bro Rahman. Saya Nggak tidak usah panik. panik. Saya tidak panik. Coba kamu tunjukkan di mana Ngapain Musa Anda alaihissalam panik? tuwasalam Ngapain dikatakan Anda panik? wajihan fil akhirah. Coba tunjukkan. Ngapain Anda panik? Hah? Coba tunjukkan di mana Anda Musa. ngapain panik? Anda ngapain panik? Kayak anak kecil kamu. Kamu sudah Ya, Anda sudah ngapain SAE kayak panik? anak kecil. Diturunkan lagi tuh. Siapa yang turunkan? Bang Pendi mute dulu, Turunkan Bang lagi Pendi. tuh. Bang Pendi dulu. Oke. Enggak, siapa yang panik dulu gitu loh. Oke, Kita- oke. Sekarang jawab saja, tunjukkan. Udah Bang Pendi. Diam dulu Bang Pendi. Oke, tunjukkan. Kami tunggu Saya sampai Yesus datang. Oh, ini berisik sekali Pak Jai ini. Dah. Saya jelaskan lagi ya. Kalau Anda nangkap syukur, kalau enggak apa-apa ya. Wajihan itu Tunjukkan saja dalilnya. Oh, Yesus. Anda bisa dengar enggak saya orang berbicara ini? Tunjukkan datanya, bukan Anda mau mentafsirkan Al-Ahzab seenak 69. udil Anda. Datanya bukan takiyahmu yang kami butuhkan. Al-Ahzab 69. Di mana Musa? Di mana? Di mana Musa dia wajihan di fil situ akhirah? Saya akhirat. katakan Al-Ahzab 69. Oh, silakan. Apa lagi sudah saya baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tunjukkan. ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu minhu qalu wa kanu 'indallahi wajihan. Apalagi itu dalilnya udah jelas. Akhiratnya Bapak mana? Ustaz Akhiratnya. Aduh, Apakah wajihan fil akhirah? Mana? Akhiratnya mana? Akhiratnya mana? panik kan Anda? Tidak panik. Yang kamu yang panik. Kamu ulang-ulang panik. Kamu yang saya panik, Rahman. panik? Sekarang pertanyaan saya, apakah Musa Akhiratnya dikatakan mana? dalam Al-Quran wajihan fil akhirah? Begini, Pendi. Jangan begini. Jawab. Apakah Musa dikatakan oleh Al-Quran wajihan betul. fil akhirah? Bukan. Di mana? 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 Ya itu ayatnya. Di mana kata-kata Akhiratnya kalimat mana? wal Kata akhirah? Akhiratnya mana? Dengarkan baik-baik. Tunjukkan, Bang. Tunjukkan ayat. Allahu Akbar. Memang ya. Anda bisa Tunjukkan diam ayatnya, nggak? Kalau tunjukkan saya ayatnya. bicara itu tunjukkan. diam. Saya bicara Saya baca diam. ya. Iya, Saya baca tunjukkan ya. ayatnya. Kau open cam. Ya. Kau open cam, tunjukkan. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adau Musa fabarrahullah mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Tidak ada dikatakan di situ wajihan fil akhirah. Baca dulu artinya. Tidak ada dikatakan wajihan fil akhirah. Itu hanya di sisi Allah. Lah, Indallah. Bukan wajihan fil akhirah. Coba Anda buka surat Jangan Al-Imran. panik. Tidak Coba ada buka kalimat surat wal akhirah. Al-Imran Kamu tadi. open Coba kan buka tunjukkan surat ayatnya. Al-Imran tadi. Coba surat Al-Imran tadi. Coba. Ali Imran tadi ada kalimat wajihan fil akhirah. Coba buka. Sudah skip. Untuk apa dibuka? Sudah dibacakan tadi. Nah, oke, Anda mau dengar terserah, kalau tidak saya bacakan aja ya, Bang Pendi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatihi minhu ismuhu Mashihu Isa bin Maryam
wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wajihan fit dunya wal akhirah ya. Ingat, wajihan fit dunya wal akhirah. Sekarang coba kembali ke kitab Sabar Al-Ahzab. dulu. Anda mau bicara dulu, saya dengarkan, saya diam nih. Kalau enggak saya bicara, Anda diam. Silakan. Nah, sekarang Anda tadi cuman mempotong ayat ini sampai wajihan fit dunya wal akhirah. Coba wa minal muqarrabinnya kenapa enggak Anda baca? Oke. Terus Coba baca. Wa minal muqarrabin itu artinya apa? ya, didekatkan kepada Allah. Nah, di mana kata-kata Allah di sana? Itu kan terjemahanmu. Ya. Apakah kamu mau lari daripada arti? Di mana Inilah kalian. Ketika kalian sebentar, ketika ini dia kalian berhadapan masalahnya. dengan orang Anda yang kalau saya paham. ngomong, Anda Sebentar. semprot. Anda Ketika kalian berhadapan dengan orang yang dengarkan saya, paham, Murtadin. dengar dulu. Murtadin, dengarkan saya, Murtadin. Murtadin, dengarkan saya. Dengarkan Nah, saya orang yang tidak percaya. Ketika kalian berhadapan dengarkan dengan saya, orang yang Murtadin. paham, ketika kalian berhadapan dengan orang yang Dengarkan, paham, dengarkan saya, dengarkan saya. Dengar saya dulu. Kafir, dengarkan saya, Fir. Kafir, dengarkan saya. Dia Bapak Ibu mau menjelaskan versi dia yang tidak tertulis dalam bahasa Arab. Itulah si SE tadi. Ya. Dia tidak mau menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis. Dia mau membahas tentang pikirannya dia. Nah, kalau mereka berhadapan dengan orang yang paham, itu mereka lari daripada terjemahan. Kalau mereka berhadapan dengan orang yang tidak paham bahasa Arab, mereka pakai terjemahan. Coba baca terjemahannya. Nah, ketika dibaca terjemahan, coba baca bahasa Arabnya. Nah, kalau kita tidak diterima, terjemahan ini tidak diterima, artinya dia mau menyangkal terjemahan ini. Apakah dia lebih pintar dari Menteri Agama? Ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya? SE. Apa SE itu? Kau datang lagi kan? Nah, kalau aku panik, aku tidak akan naikkan kau. Nah, inilah kau, Pendi. Penakut sekali. Ini pertama dulu. Saya bukan Bro, kamu jangan framing saya penakut. Kalau saya penakut, saya tidak akan naikkan kamu. Baca ini, nama saya tertulis tuh, bukan SE. Pakai kacamata Anda. Berarti MA. Kalau saya panik, saya tidak akan. Kalau saya takut, tidak akan naikkan kamu lagi. Muslim Dia turunkan saya. Berarti kau Muslim ece-ece. Enggak ada. Anda Kau panik. menyerang pribadi. Kau menyerang pribadi. Kau tidak menjawab. Begini Hanya ya. minta tunjukkan di ayat itu. Sebentar dulu, diam dulu kau Rahmat. Diam dulu kau Rahmat. Anda saja tidak mau Tadi diam. pertanyaannya hanya tunjukkan di mana di situ dikatakan Anda panik. dunia dan Anda akhirat. panik. Cuman itu pertanyaannya. Anda panik. Dan itu turunkan Banyak botol bacot kau. Panik Botol kau ketika nggak berani diizinkan jawab. naik. Panik. Cuman begitu aja bisamu. Kau ME ya. botol nggak bisa jawab kau. Tadi berarti Ditanya apa panik? Ditanya apa panik? Bang, titel dia ME, mencret. Rahmat ME, Rahmat mencret. Ya. Ketika dinaikin dia bilang takut. Kalau takut ngapain kita naikin? ME, mencret. Bukan begitu. Tadi yang ditanya. Pertanyaannya apa tadi Bang? Di mana? Kan perbedaannya kan sudah jelas ya. Yang satu adalah terkemuka di dunia dan akhirat. Yang satu hanya dikatakan yang terkemuka. Maradona juga terkemuka. Benar kata si Erik tadi. Tapi dia di akhirat kan? Tapi tidak di akhirat. Jadi artinya Musa sama Maradona sama. Itu. Dia bilang itu. Bapak Ibu bayangkan. Si Rahmat ME tadi, si Rahmat mencret tadi, dia ingin menyangkal Isa Al-Masih sebagai orang yang terkemuka di akhirat. Itu si Rahmat ME. Ya. Dia ingin menyangkal. Dia ingin menyamakan dengan Musa. Musa tidak terkemuka di akhirat. Tidak ada kalimat dalam bahasa Arab itu Musa terkemuka di akhirat. Tidak ada. Kalau Isa Al-Masih ada. Kita bukan berbicara tentang muqarrabinnya. Terkemuka akhiratnya yang kita ingin bicarakan. Apakah ada terkemuka di akhirat? Nah, jangan engkau menyangkal Isa Al-Masih orang yang terkemuka di akhirat. Nah, kalau terkemuka, indallah,
terkemuka di sisi Allah, tapi tidak terkemuka di akhirat. Begitu MA Shalom abang. Mantren. Nah itu Bapak Ibu, Shalom. Rahmat MA masih antri ya. Rahmat MA antri di bawah dia. Nanti ketika kita naikkan dia Ya. bilang takut, panik. Shalom abang. Ini abang apa kakak nih yang live nih? Bang Fashion. Shalom, shalom bang. Oh, abangnya yang ya shalom. Apa kabar? Baik. Baik bang. Ya. Silakan bang. Iya, tadinya saya mau iniin si Bang Rahmat itu ya. Rahmat. Memang lucu Oh, dia. masih ada dia di bawah bang. Memang lucu dia, itu dikit lagi masuk museum dia, unik. Iya ya. Abang mau bicara sama dia biar kita naikkan dia. Ah? Mau bicara sama dia? Boleh bang. Oh iya. Oke. Boleh naikin. Masih ada dia nih ya. Kita naikkan. Silakan Abang. Bang Fashion. Oke, saya jabanin nih 4 lawan 1 nih. Ah? Silakan. Kamu ini aduh 4 lawan 1 kayak orang-orang hebat aja. MA. Ya jelas. Karena kalau satu-satu nggak akan berani kalian. Itu aja diturunkan saya. Karena kau menyerang, bukan argumen Saya yang kau tanya ini. sampaikan, menyerang Sekarang saya ke tanya pribadi. satu terjawab enggak? Sekarang saya tanya satu terjawab enggak? Dari tadi kan saya ditanya terus tuh. Dari tadi kan Tidak, saya ditanya itu aja terus. belum selesai. Kau pembohong, kan gitu. Di Ya, mana itu di dia. situ Musa terkenal di akhirat? Di akhirat. Sekarang Tunjukkan saya tanya ayatnya. satu boleh enggak? Sekarang saya tanya satu boleh enggak? Boleh, tapi kau jawab dulu itu. Kau tanya pula nih. Jawab tadi. Udah aku jawab Jangan tadi. muter-muter dulu. Saya sudah jawab itu. Sekarang saya tanya balik Mana satu boleh enggak? jawabannya? Kau jawab mana? dulu, Musa Nggak mana ada terkemuka di akhirat? tulisannya. Enggak berani kan? Ujian akhirat nggak ada. Kau bikin aja kitab Ini sendiri. kata-kata saya terakhir ya. Ini jawaban saya terakhir sebelum saya tanya balik. Oke? Terserah kalian berempat mau siap saya tanya atau tidak terserah kalian. Nah, bertanya ini. Saya jawab ini. Wajihan itu, oke. Predikat yang diberikan Allah kepada para nabi yang Dia pilih. Ingat, sebagai seorang yang terkemuka atau terhormat baik di dunia maupun di akhirat. Titik. Tapi kalau Allah tidak ngomong begitu, kenapa kamu ngomong begitu? Di dalam Al-Qur'an, Kalau Allah tidak ngomong di akhirat, kenapa kau tambah-tambahkan di akhirat, Rahmat? Hah? Apakah Dikit kamu lagi Rahmat lebih namanya berubah pintar jadi daripada rahmat Allah? akhirat nih. Bukan rahmat hidayat lagi, rahmat akhirat. Rahmat, yang berubah ntar. apakah Rahmat lebih pintar daripada Allah? Allah tidak ngomong Musa itu terkemuka di akhirat. Kamu tambah-tambahkan Rahmat. Pendi. Anda bisa dengar saya? Oke, Bang Rahmat akhirat. Kenapa panik kalian? Kenapa panik? Kenapa panik? Apakah kamu lebih hebat daripada Allah, Rahmat? Dengarkan saya, Pendi. Dengarkan saya, Pendi. Oke? Musa Dengarkan tidak saya. dikatakan oleh Allah terkemuka di akhirat, Rahmat. Sedangkan Isa al-Masih wajihan fid dunya wal akhirah. Sementara Musa tidak dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah, Rahman. Musa hanya wajihan indallah. Jangan kamu tambah-tambahkan kalimat Allah, Rahmat. Jangan kamu tambahkan firman Allah, nanti kamu hancur, Rahmat. Masuk neraka kamu. Jujurlah, Rahmat, jujurlah. Jangan kau tambahkan ayat Allah. Allah tidak ngomong Musa terkemuka di akhirat, kamu ngomong Musa terkemuka di akhirat. Capek deh. Nggak bisa saya sudah berani kalau saya bicara. Bang Rahmat akhirat. Diam dulu ya. Diam dulu. Nah, wajihan saya sudah katakan. Wajihan itu apa artinya? Saya tidak mau tahu kata-kata kamu. Yang saya mau kata Allah. Apakah Allah mengatakan Musa wajihan fil akhirah? Kamu jangan Tidak, tambahkan ada kalimat wajihan Allah. fil akhirah. Tidak ada. Ya, saya tidak mau tahu apa kata kamu. Yang saya Oke. tanyakan apa Jadi kata gini. Allah. Isa Jadi gini. al-Masih yang saya maksudkan bukan apa kata kamu, tapi apa kata Allah, Rahmat. Oke. Kita gantian ya. Oke, kita gantian. Boleh enggak, Pendi? Boleh enggak? Mat. Nah, di dalam surat Al-Imran tadi,
Anda mengatakan, oke, Anda mengatakan bahwasanya Isa Bukan itu, saya katakan, Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Anda percaya itu? Percaya? Nah, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 tadi, nah di sini dikatakan wa minal muqarrabin, tidak ada kata-kata Allah. Oke? Kenapa di dalam terjemahannya termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah? Artinya, Pendi, itulah Fokusnya bukan kepada mukarrabin. Fokusnya itu wajihan fid dunya wal akhirah, Rahmat. Jangan takut kamu, Rahmat. Pendi. Fokusnya itu bukan waminal mukarrabin. Fokusnya bukan waminal mukarrabin. Fokusnya adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Apakah Musa wajihan fid dunya wal akhirah? Anda tahu tafsir enggak? Untuk apa tafsir itu pemikiran manusia? Kalau Anda mengatakan Tafsir itu pemikiran manusia yang lari daripada apa kata Allah. Allah berkata begini, ditafsirkan oleh manusia sehingga lari daripada apa kata Allah. Saya tidak percaya kepada tafsir, karena tafsir itu buah pemikiran manusia. Ya, sebagaimana Anda katakan tadi, itu buah pemikiran Anda. Allah tidak mengatakan Musa itu wajihan fil akhirah, Anda mengatakan wajihan fil akhirah. Oke, sekarang gini. Berarti di dalam surat Jangan sekarang begini, tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Saya tidak mau tahu pikiran Anda. Bicara, kafir, dengarkan saya dulu ini. Saya mau ngomong ini, kafir. Dengarkan. Oke? Nah, berarti dengan demikian kalau wa ilaha illallah. Kalau Anda tidak percaya terhadap tafsir, justru juga Anda harus menolak sejatinya. Di dalam Ali Imran 45 dikatakan bahwasanya Isa itu didekatkan kepada Allah. Saya tidak akan percaya tafsir, karena tafsir itu adalah buah pemikiran manusia. Yang saya minta adalah di mana Allah mengatakan Musa wajihan fil akhirah. Ini yang harus kamu tunjukkan. Jangan tafsir itu buah pemikiran orang, buah pikiran manusia. Ketika orang menafsirkan, lari daripada apa yang kata Allah. Allah mengatakan wajihan fid dunya wal akhirah. Ini yang harus digarisbawahi, bukan waminal muqarrabinnya. Untuk apa waminal muqarrabin? Sementara wajihan fil akhirah tidak ada. Ya, coba kamu kasih tahu kami Musa wajihan fil akhirah. Karena tidak ada Allah ngomong wajihan fil akhirah, kamu mencoba mentafsirkan sehingga Musa pun harus terkemuka di akhirat. Sementara Musa tidak dikatakan oleh Allah terkemuka di akhirat. Ya. Bagaimana mungkin Musa terkemuka di akhirat? Allah tidak ngomong Musa terkemuka di akhirat. Yang bilang Musa terkemuka di akhirat kamu. Dengan kalimat yang kamu ambil mukarrabinnya. Pembahasannya bukan di mukarrabin, tapi wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, lalu kamu mencoba untuk mengajak kami untuk percaya kepada tafsir. Kalau percaya kepada tafsir, ya jelas kami tidak percaya, itu buah pemikiran manusia. Bahkan tafsir A dengan tafsir B itu beda-beda tafsirnya, Rahman. Beda-beda. Namanya juga sudah tafsir. Beda-beda. Tafsir A beda dengan tafsir B. Si C beda dengan tafsir si D. Si D beda dengan tafsir si E. Namanya juga tafsir. Semakin pintar seseorang, semakin pintar dia mentafsirkan. Nah, akhirnya dia juga beda tafsirannya. Salah satunya itu adalah mazhab, ya. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kalau kita membawakan tafsir, mereka tidak mengakui juga. Wah, itu kan tafsiran. Nah, itu tafsiran. Nggak jelas. Artinya Bapak Ibu, dia mencoba untuk menambahkan di mana Allah tidak mengatakan. Allah tidak pernah mengatakan Musa wajihan fil akhirah. Ditambahkan oleh ME. ME siapa itu? Rahmat Hidayat ME. ME Mentrend. Ya. Dia minta naik lagi, kita naikin lagi. Kita orang baik, kita naikin. Rahmat akhirat, mana rahmat akhirat? Oke. Jadi begini Pendi ya. Anda tidak terima dengan jawaban Jangan saya. Begini Pendi, tunjukkan ayat Al-Quran di mana Allah mengatakan Musa wajihan fil akhirah. Rahmat Mentrend. Anda tidak. Sekarang saya tanya tentang Bible-mu, boleh enggak? Boleh, tapi kamu clearkan dulu. Ayo, clearkan dulu Musa wajihan fid dunya wal akhirah. Berani ditanya balik kan? Enggak berani ditanya balik. Enggak berani ditanya balik. Clearkan. Enggak berani ditanya balik kau. Enggak berani ditanya balik.
Nggak berani ditanya balik. Dibilang boleh ini budak nih. Ya kaset rusak ya, kaset Oh, rusak. pantesan aja nggak masuk. Berani nggak Budak ditanya dia bang, balik? budak Berani dia nggak bang. ditanya Nggak usah, balik? nggak usah. Udah, Berani, udah. berani kami, tapi kamu Tadi kan kita bilang boleh. ya boleh clearkan Kita dulu bilang tapi boleh. Iya. Oh, nggak berani, kamu nggak berani. Berarti artinya dia budak. Jadi ngapain kita ngobrol sama orang budak? Sama aja. Kita ngobrol sama batu. Kita ngomong Ahmad. apa juga dia nggak bakal denger. Cuman ngomong doang. kasihan ya. Kita kasihan Bapak Ibu. Ditambah-tambahkan. Makanya di dalam kitab Sirahman ME itu Bapak Ibu, itu banyak buka kurung tutup kurung. Buka kurung tutup kurung. Kalau kita tidak pakai buka kurung tutup kurung itu sesuai dengan ayat dalam bahasa Arab. Tapi begitu buka kurung tutup kurung itu ada, itu sudah ditambahkan Saudara. Sudah ditambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan, sudah lari daripada kalimat. Ya, lari daripada kalimat. Nah, ini dia. Nah, cuma kita tidak boleh ngomong begitu Bapak Ibu, nanti dianggap penistaan agama.